Hakim Agung nonaktif Ghazalba Saleh didakwa jaksa KPK menerima gratifikasi terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ghazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi secara bersama-sama senilai Rp650 juta. Menurut jaksa, gratifikasi itu diterima Ghazalba dari Jawahirul Fuad terkait perkara kasasi kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Selain gratifikasi, jaksa juga mendakwa Ghazalba melakukan tindak pidana pencucian uang senilai Rp62,8 miliar. Terdakwa bersama-sama Ahmad Riyad menerima uang dari Jawahirul Fuad seluruhnya sejumlah Rp650 juta, di mana terdakwa menerima bagian sejumlah $18.000 Singapura atau setara dengan Rp200 juta, sedangkan sisanya sejumlah Rp450 juta merupakan bagian yang diterima oleh Ahmad Riyad. Sementara saat menukarkan uang yang diduga hasil gratifikasi, Ghazalba Saleh memasukkan KTP dengan profesi sebagai dosen. Jaksa KPK bilang langkah tersebut dilakukan Ghazalba untuk menyamarkan saat penukaran uang. Terdakwa telah menukarkan mata uang asing berupa dolar Singapura yang keseluruhannya berjumlah $583.000 Singapura dan dolar Amerika Serikat yang keseluruhannya sebesar $10.000 Amerika Serikat menjadi mata uang rupiah yang keseluruhannya sebesar Rp6.334.332.000 dengan rincian sebagai berikut: 1 sampai 6 dengan total Singapura dolar 583.000, USD 10.000 dan rupiah 6.334.332.000. Bahwa untuk menyamarkan penukaran uang tersebut, terdakwa menggunakan identitas berupa KTP nomor 3273201504680006 atas nama Ghazalba Saleh dengan profesi yang tertulis pada identitas tersebut adalah dosen. Ghazalba Saleh dijerat tuduhan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Ghazalba didakwa menerima gratifikasi hingga Rp62,8 miliar selama 2 tahun, di mana Rp650 juta berasal dari Jawahirul Fuad yang sudah dijatuhi hukuman 1 tahun penjara atas kasus pengelolaan limbah. Tak hanya Fuad, Ghazalba juga diduga menerima uang sebesar Rp37 miliar dari Jafar Abdul Ghaffar terkait perkara peninjauan kembali atau PK atas kasus pungli pelabuhan di Samarinda. Ghazalba juga diduga menerima gratifikasi lainnya, yakni uang senilai $1,1 juta Singapura, $181.100 Amerika Serikat, dan Rp9 miliar. Modus atau untuk menyamarkannya dari uang hasil gratifikasi digunakan untuk membeli mobil logam mulia, kemudian juga ada menukar mata uang asing menjadi mata uang rupiah. Bahkan dari uang itu juga digunakan untuk pembelian tanah, bangunan, diantaranya ada di Jagakarsa, Bekasi, Bogor, hingga pelunasan kredit rumah di Jakarta Timur.